Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Hutan gunung ini sangat besar. Mereka telah berjalan puluhan kilometer di gunung ini sejak awal jalan Dasun Xiaoxun. Tetapi dia tidak pernah menemukan tempat di mana ada begitu banyak jenis tanaman. Berbicara tentang ini, dia segera berlari ke tengah lapangan, melihat di malam hari, dan mengangguk pada dirinya sendiri. Ya, tingkat transmisi cahaya konsisten. Pasti ada ginseng liar di sini, pasti ada ginseng liar. Pertumbuhan ginseng liar memiliki persyaratan lingkungan yang sangat ketat, kondisi alam, kondisi vegetasi, kondisi hutan, udara, tanah, suhu, cahaya, kelembaban, harus memenuhi persyaratan pertumbuhannya, dan area tempat tumbuhnya harus memiliki sebuah bioma dengan spesies pohon punjung sebagai tubuh utama, dan beberapa tumbuhan yang baru saja dibicarakan Lin Yu adalah semua tumbuhan dalam bioma ini. Apalagi kelembapan udara, tanah dan sinar matahari di sini sangat sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan ginseng liar, maka Lin Yu menyimpulkan bahwa di sini pasti terdapat ginseng liar. Jika ginseng liar biasa, Lin Yu tidak akan terlalu bersemangat, tetapi hutannya sangat lebat, dan belum ada orang yang pernah ke sini, jadi kemungkinan besar dia menemukan ginseng liar yang sangat tua. Semakin Lin Yu memikirkannya, semakin bersemangat dia buru-buru berkata kepada Ani, cepat, bangun, aku bisa menemukan di mana ketegangan ini. Ketika Lin Yu melihat Ani dengan cara ini, dia dengan cepat berdiri bekerja sama, dan Lin Yu dengan hati-hati melihat ke tanah. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat celah yang terlihat di atas hutan, dan segera menguncinya dalam jarak yang kasar, dan kemudian mengobrak-abrik dengan hati-hati di tanah. Menemukannya. Lin Yu, yang selalu tenang, tidak bisa menahan tangis ketika menemukan ginseng liar ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menangkap ginseng liar sendirian ketika dia dewasa. Ani melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa apa yang disebut ginseng liar Lin Yu tidak lebih dari tanaman hijau yang terlihat seperti rumput liar, kecuali sekelompok bunga merah kecil tumbuh di atas ginseng liar ini. Meskipun Ani tidak mengetahui ginseng liar ini, dia juga tahu bahwa ginseng liar dalam pengobatan Tiongkok adalah bahan obat yang sangat berharga, jadi dia juga sangat senang untuk Lin Yu. Lin Yu dengan hati-hati menggali ginseng liar di sekitar ginseng liar sedikit demi sedikit. Setelah menggali lebih dari 10 menit, ginseng liar berwarna kuning dan putih itu terlihat, meski hanya satu kepala yang digali. Tetapi Lin Yu sudah sangat bersemangat, karena dia sudah menentukan bahwa ginseng liar ini tidak kecil, dan itu pasti harta karun. Namun, penampilan spesifiknya harus digali. Kemudian dia dengan lembut menggali tanah di sekitar ginseng liar, dan kemudian melihat ginseng liar sebesar lobak yang terlihat. Terkirim. Kali ini benar-benar diposting. Hati Lin Yu bergetar, tentu saja. Apa yang dia katakan tidak terjadi karena uang, tetapi karena nilai ginseng liar ini dalam penggunaan obat. Ginseng liar yang luar biasa ini tidak dapat dibeli dengan banyak uang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah harta surga dan materi. Lin Yu dengan hati-hati mengambil ginseng liar dari tanah, dan kemudian dengan lembut meniup tanah dari ginseng liar tersebut. Dia melihat bahwa mangkuk buluh 3 bagian dari ginseng liar ini rapat, kuncupnya masih utuh, tubuhnya bersifat spiritual, dan kulitnya kencang dan halus. Berkilau, kaki terbagi menjadi selangkangan secara alami, tidak berair, kurus dan panjang, fleksibel dan tidak rapuh, titik mutiaranya terlihat jelas, dan hati diaduk, yang menegaskan bahwa ginseng liar ini adalah harta karun. Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng liar yang dia beli dari orang tua di Lingan. Dari segi tahun, ginseng liar ini secara alami berusia lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih. Wajar apalagi khasiatnya. Tuhan membantu saya juga, dan Tuhan membantu saya juga.
Lin Yu memegang ginseng liar di tangannya, bahagia seperti anak kecil. Ginseng liar aslinya pada dasarnya telah habis. Tidak ada pengganti untuk Zheng Shu. Dia tidak berharap untuk datang ke pegunungan kali ini dan mendapatkan murid baru karena berkah tersembunyi. Ginseng liar. Ani menatapnya sedikit bingung, tapi dia sangat senang untuk Lin Yu. Ani, kali ini kita benar-benar mendapat banyak. Lin Yu dengan hati-hati membungkus ginseng liar dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Aku ikut bahagia untukmu juga, tapi prioritas utama kami sekarang adalah bagaimana keluar. Ani berkedip pada Lin Yu dan menuangkan air dingin padanya. Lin Yu tenang dalam sekejap. Ani benar, tugas utama mereka sekarang adalah keluar. Jika mereka tidak bisa keluar, bagaimana dengan bahan obat berharga yang dia temukan? Tidak bisakah kamu masih menyelamatkan Ye Qingmei? Ya, prioritas utama kami adalah keluar. Lin Yu mengangguk penuh semangat, lalu buru-buru berbalik dan berlari mencari cabang, lalu menyalakan api di ruang terbuka, merebus air, dan mengeluarkan babi hutan yang tersisa di pagi hari. Keduanya makan buah-buahan liar. Tidak banyak duduk setelah itu, bangkit dan melanjutkan berjalan menuju hutan. Dengan berlalunya waktu, langit menjadi lebih gelap dan lebih gelap, jauh lebih cepat dari biasanya. Lin Yu melihat ke bawah pada saat itu dan menyadari bahwa itu baru pukul 1 sore. Mengetahui bahwa mungkin akan hujan, dia berteriak. Ani mempercepat dan berjalan ke depan. Saat dia berjalan, Lin Yu menemukan bahwa ada beberapa monyet di pohon untuk waktu yang tidak diketahui. Dia berderit dan melompat di sekitar puncak pohon, seolah-olah dia berjalan bersamanya dan Ani, dan dia mengambil sesuatu dari waktu ke waktu. Lempar Lin Yu dan Ani. Pergi-pergi. Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak pada monyet, mengusir mereka. Kamu bilang kita sudah lama di sini. Bukankah kita belum pernah melihat monyet? Ani memandang monyet di kepala pohon dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan curiga. Lin Yu berpikir sejenak, mengangguk, sepertinya tidak ada, saya tidak mengingatnya. Aku ingat, kita benar-benar belum pernah melihat monyet. Ani mengangguk sangat serius dan berkata dengan suara rendah, tapi kita telah melihat monyet sekarang. Apakah itu berarti alih-alih keluar, kita telah pergi lebih dalam dan lebih dalam? Ini belum tentu. Lin Yu tampaknya menyadari masalah ini, tetapi dia menggigit peluru dan menyangkalnya. Katamu, apakah kita tidak akan pernah bisa keluar selamanya? Ani memikirkan sistem penentuan posisi GPS bahwa dia telah terbawa oleh embolus, dan suaranya tidak bisa menahan tangis. Ponsel mereka seperti batu bata di pegunungan dan tidak berguna. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu keluar. Wajah Lin Yu menciut, dan dia mengangguk penuh semangat. Selain itu, jika Ketua Tian dan yang lainnya tahu bahwa kita hilang, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menemukan kita. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Menurut tingkat infeksi barak saat ini, tidak banyak tentara yang sehat, dan ada begitu banyak yang terluka yang perlu dirawat. Bagaimana mungkin ada pasukan tambahan yang datang ke mereka? Selain itu, untuk menghindari perluasan infeksi, tidak mungkin memobilisasi personel dari pasukan luar, jadi Lin Yu tahu bahwa mereka hanya dapat mendukung diri mereka sendiri. Berderit, oh. Monyet-monyet di kepala pohon mengikuti Lin Yu dan Ani, berteriak dengan keras, dan dari waktu ke waktu mereka melempar Lin Yu dan Ani dengan buah-buahan liar dan hal-hal lain. Pergi. Lin Yu segera mengambil buah yang dilemparkan oleh mereka dan membuangnya. Dibandingkan dengan monyet-monyet ini, kekuatan dan sudut Lin Yu lebih akurat, sehingga sekelompok monyet terlempar melengking, meraih cabang dan melarikan diri. Naik. Lin Yu awalnya berpikir bahwa mereka takut, jadi dia melarikan diri, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa monyet-monyet ini akan memanggil penyelamat. Setelah beberapa saat, sekelompok besar monyet berteriak dan bergegas ke sisi ini,
kepala pohon di seluruh hutan bergemerisik, dan dedaunan jatuh ke tanah. Hati Lin Yu tiba-tiba berdebar ketika dia melihatnya. Sobat, kali ini jumlah monyet di sini lebih dari 2 kali lipat. Lin Yu tidak berani bertarung dengan mereka lagi, dan segera menarik Ani dan berlari menuju kedalaman hutan. Tetapi sekelompok monyet mengejarnya, mencengkeram dahan dan melompat ke atas pohon untuk mengejarnya, dan pada saat yang sama berteriak aneh, jelas bersemangat. Sial! Sambil berlari, Ani tiba-tiba berteriak, lalu mengulurkan tangannya untuk menutupi kepalanya. Jari-jarinya menyentuh benda keras di rambutnya, yang tadi jelas terlempar oleh monyet. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Lin Yu kembali menatap Ani, lalu melindungi kepala Ani dan menuntunnya untuk terus berlari masuk. Setelah berlari beberapa saat, anehnya monyet di belakangnya hilang, lalu Ani dan Lin Yu berhenti dan mengambil nafas. Ani melemparkan barang-barang di tangannya ke tanah dengan paksa, sambil mengutuk, monyet bau ini sangat menyebalkan. Lin Yu tersenyum, dan tanpa sadar melirik ke arah dia melempar barang, lalu matanya berbinar, hatinya bergetar, dan dia bergegas dan mengambil barang yang Ani buang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.